Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya ternyata rezeki berbentuk uang itu tidak akan tertukar, bahkan tidak akan hilang kalau memang sudah rezekinya. Walaupun mau hilang gitu ya, walaupun mau jatuh dan lain sebagainya, kalau masih rezekinya tetap akan balik lagi. Gitu. Jadi ada kalanya sering saya sampaikan, kita itu sering mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Terutama masalah rezeki kita sering khawatir, tetapi sesuatu yang belum Allah jamin, kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita jarang khawatir. Kita gelisah dan gelisah terkait masalah rezeki, masalah uang, tetapi tidak khawatir, tidak gelisah ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Harusnya itu lebih kita khawatirkan para hadirin rahimakumullah. Bahkan yang namanya rezeki itu orang tidak akan meninggal ketika jatah rezekinya belum habis gitu. Kemarin Mbah Pur, Allah yarhamah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya beliau saya berbincang sama mantunya, istrinya Mas Didi. Katanya Mbah itu pagi itu habis ngobrol mau ngambil uang gajian, pasti hari wafatnya Pak. Sorenya wafat, paginya tuh sempat ngambil uang dulu. Dan ternyata Masya Allah jatah rezeki beliau itu Allah kasih dulu dari gaji terakhirnya. Tidak akan Allah wafatkan sebelum jatah rezekinya habis. Begitupun kita, seandainya kita naik pesawat terbang, kemudian pesawat itu jatuh, ada sesuap nasi saja yang Allah belum berikan kepada diri kita, kita tidak akan wafat ketika kecelakaan tersebut. Inilah rezeki yang memang betul-betul sudah dijamin oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di atas muka bumi ini Allah lah yang memberikan rezekinya para hadirin. Para hadirin Bapak Ibu rahimahullah, terkait dengan rezeki, ada salah satu doa Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin level kita minta rezeki itu, ya Allah bukakan pintu rezeki, bukakan pintu rezeki. Tetapi ada salah satu doa Rasulullah SAW. Beliau berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah yang hak itu hak adanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, dan berikan aku rizki untuk mengikutinya, kata Rasulullah SAW. Wa arina batila batila warzuqna ijtinabah, tunjukkanlah yang batil itu batil adanya dan berikan rizki untuk menjauhi kebatilan itu. Nah, jadi unik doa Rasulullah itu. Rasulullah itu meminta rizki itu bukan uang dalam doa ini para hadirin. Yaitu yang pertama, Rasulullah itu minta rizki kepada Allah untuk diberikan pengetahuan tentang kebenaran itu benar adanya. Kemudian diberikan rizki untuk menjauhi kebenaran. Ada kalanya kita zaman sekarang Pak, benar salah saja bias gitu. Apalagi kalau sesuatu kebatilan, sesuatu kerusakan itu sudah banyak dilakukan. Zaman dulu mungkin saya waktu kecil, kalau ada yang hamil di luar nikah itu aib, betul Pak. Sampai harus diasingkan dulu gitu ya. Diasingkan dulu di tempat yang jauh, kalau sudah lahiran baru dikembalikan. Tetapi sekarang makin banyak yang seperti itu, dianggapnya lumrah. Bahkan naudzubillah bisa jadi suatu saat itu dianggap benar, naudzubillah min dzalik. Nah, makanya Rasulullah itu doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah yang hak itu hak adanya, warzuqna ittiba'ah, dan berikan rizki untuk mengikuti al-haq itu.
tadi kemarin ya Mas Doni agak jadi memang anugerah kebenaran itu penting Pak, harus kita salah satunya lewat forum seperti ini kita itu supaya mengetahui mana benar mana salah gitu ya. Terus doa Rasulullah itu tadi warina batila batila wa tunjukkan, ya Allah tunjukkanlah yang batil itu batil adanya dan berikan aku kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Jangan sampai kita itu tahu ini jangan-jangan sing bener ya kayak kue, tapi yang angel. Jangan-jangan kayak nyilih nakosi pakai riba orang oli, tapi ya kriwenan nih. Dia tahu itu salah, tapi tidak diberikan rezeki untuk menjauhi. Makanya harusnya sepaket hadirin. Minta ditunjukkan kebenaran itu benar adanya, diberikan kekuatan untuk berada di barisan kebenaran, terus minta ditunjukkan kepada Allah kebatilan itu batil adanya dan diberikan kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Nah, inilah salah satu doa Rasulullah SAW. Kita mungkin masih sebatas meminta rezeki itu berbentuk tadi uang dan uang, tapi Rasulullah levelnya sudah beda. Minta dipilihkan yang hak dan batil, tidak hanya dipilihkan saja antara hak dan batil, tetapi bisa mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, itu kaitan dengan rezeki. Berikutnya, kemarin pun saya ada bincang-bincang ini sama seseorang. Ini saya itu sangat Masya Allah gitu ya, ketika kita diberikan hidayah, diberikan apa namanya pemahaman sesuatu itu salah, kemudian bisa mengikuti, ini luar biasa tadi. Kemarin saya ngobrol sama seseorang, dia itu hobinya laki-laki, hobinya jajan perempuan. Saya tanya, sekali ini berapa? 200 sampai 250 ribu. Itu di Kajuan sini, apa Kajuan di mana? Arah mereka warung batok, jadi itu. Jangan-jangan Pak Didi. itu senang jajan. Terus saya bilang gini, Mas, itu kan dosa, nggak boleh. Lah anggap dosa kayak anggap nyolong kayak dosa, anggap tinggal sholat kayak dosa. Aku mau mentuku. Aku awet duit termasuk seket oleh anggur 11 bosing sama bonus itu jadi gitu. Ikhlas ridho, saling ada ikhlas ridho, itu katanya nggak dosa Pak. Yang dosa mah maling sama ninggalin sholat katanya. Nah, dari sini saya Masya Allah, ternyata ketika kita oleh Allah diberikan tadi ya, diberikan tahu bahwa itu salah, kemudian kita bisa menjauhi hal tersebut. Ini suatu perkara yang luar biasa. Tidak semua orang oleh Allah diberikan pemahaman yang benar. Tidak semua orang oleh Allah diberikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran atau menjauhi kebatilan. Makanya para hadirin, nikmat hidayah ini memang harus kita syukuri. Nikmat hidayah ini perlu sangat kita syukuri. Salah satu merawat hidayah yang telah Allah berikan adalah dengan cara berkumpul seperti ini. Kalau diibaratkan hidayah itu seperti tanaman yang ketika dia dibiarkan itu akan layu gitu ya, bahkan bisa mati. Begitupun hidayah yang Allah berikan ini perlu dipupuk, perlu disiram, perlu dirawat. Makanya tidak berlebihan Allah mensyariatkan, bahkan mewajibkan sehari itu 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, ya Allah tunjukkanlah aku hidayah, petunjuk. Karena hidayah ini rezeki yang sangat mahal para hadirin. Nah, harusnya kita itu bersyukur. Kita
kita bangga dengan hidayah, dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, sampai sekarang masih ditempatkan bersama barisan-barisan yang mendapatkan hidayah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pupuk, perlu kita rawat, perlu kita jaga. Karena tadi tidak semua orang oleh Allah diberikan pemahaman untuk mengikuti kebenaran. Tidak semua orang diberikan pengetahuan bahwa itu buruk, kemudian dia bisa menjauhi. Maka dilafalkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar adanya, berikan aku rizki untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah adanya, dan berikan aku rizki untuk menjauhinya. Siap Bu? Siap ya Bu? Nganggo jilbab wajib apa ora Bu? Tahu ya? Tadi udah berdoa untuk mengikuti pakai jilbab berarti. Jadi kalau masih teori ini berarti belum sungguh-sungguh. Jadi tadi Allahumma arinal haqqa haqqa, pakai jilbab itu wajib, warzuqna tinabah gitu ya. Supaya mengikuti betul-betul pakai jilbab gitu ya. Jadi tidak hanya tahu tetapi mampu mengamalkan para hadirin gitu ya. Ya belajar sedikit-sedikit karena memang tabiat manusia itu tidak harus senangnya itu yang sedikit-sedikit. Beda kalau mu'alaf malah. Kalau mu'alaf itu biasanya sekaligus gitu ya. Kayak waktu itu saya sempat baca wawancaranya Mike Tyson. Mike Tyson itu diwawancara oleh si reporternya, why are you not smoking? Kenapa kamu tidak merokok? I'm a Muslim. Saya seorang Muslim. I'm not smoking. Saya tidak merokok. Nah kita Muslim kelas baik gitu ya. Tyson yang kalau baru mu'alaf katanya tidak merokok karena seorang Muslim. Walaupun hukum merokok itu terjadi ikhtilaf ya, ada yang mengharamkan mutlak, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang mubah gitu ya. Itu kembali ke pemahaman masing-masing gitu ya. Itu. Para hadirin Bapak Ibu rahimahumullah, itu kaitan dengan rezeki. Jadi bekal tadi konon katanya tahun 2023 ada terjadi resesi, akan ada terjadi resesi yang hebat gitu ya. Karena faktor satu perang Rusia Ukraina, yang kedua itu karena faktor kenaikan suku bunga. Jadi bunga bank dan lain sebagainya itu naik sehingga harga-harga itu naik dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu resiko dari sistem kehidupan kapitalistik saat ini. Bahkan resesi seperti ini biasanya terjadi berulang. Itu penyebab berikutnya karena mata uang yang dipakai oleh kita itu pakai uang rupiah pada diri, uang kertas. Beda sama di zaman Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah pakainya uang dinar. Dinar terbuat dari apa? Emas. Emas itu pada diri di masa Rasulullah, kambing itu harga kambing 1 dinar. Sekarang juga 1 dinar. 1 dinar itu kalau nggak salah sekitar 2.400.000-an sekarang. Dapat nggak kambing 2.400.000? Nah, jadi kalau pakai uang rupiah memang kertas biasa, nggak ada nilai itunya, sehingga wajar kalau terjadi resesi selalu berulang. Bahkan menurut para pakar sekitar 5 tahunan atau 10 tahun. Resesi terakhir itu 2018 kalau tidak salah. 2018 kalau tidak salah itu jadi resesi.
Nah, makanya untuk menghadapi terkait gonjang-ganjing fitnah akhir zaman, yang paling utama bekalnya adalah ilmu hadirin. Tadi kita memahami masalah rizki, kita memahami terkait qada dan qadar, kita memahami terkait bersyukur yang menjadi seorang muslim. Bahkan seorang muslim itu masya Allah A sampai Z-nya seorang muslim itu sudah diatur. Masuk ke kamar mandi ada aturannya. Masuk kamar mandi ada aturannya nggak Bu dalam Islam? Ada. Bahkan berkedip pun ada aturannya. Kalau sudah berkedip itu kalau melihat perempuan berarti sudah tidak halal. Gitu ya. Bahkan orang muslim itu, orang muslim yang tahu ilmunya dengan orang muslim yang tidak tahu ilmunya, minum aja itu beda Pak hadirin. Orang muslim itu kalau dia tahu ilmunya, minum air saja dia berpahala. Ada yang tahu sunnahnya minum gimana Pak hadirin? Nah ini betul 3 kali. Jadi sunnahnya minum itu ambil air pakai tangan kanan. Yang pertama itu dilihat dulu airnya. Kemudian berikutnya itu baca bismillah diminum 1 kali, kemudian lepaskan baca hamdalah, ulangi lagi bismillah lagi, minum lagi, hamdalah lagi sampai 3 kali. Itu kalau orang muslim seperti itu dapat pahala, tidak hanya minum, tidak hanya dahaga yang terpuaskan, tetapi dia juga dapat pahala. Tetapi kalau misalkan yang minumnya sembarangan, apalagi tangan kiri, apalagi yang diminumnya nggak halal, gitu ya, itu malah bisa mendatangkan dosa. Nah, makanya yuk kita nuntut ilmu dari sekarang. Alhamdulillah di musola ini ada kajian rutin setiap malam Sabtu. Bahkan pagi ada kegiatan gitu ya, ada subuh sebelum subuh dan subuh berjamaah. Monggo kita bareng-bareng kita menghadapi akhir zaman ini, menghadapi era fitnah, badai fitnah. Gitu ya. Bisa jadi nanti kehidupan kita akan banyak sekali cobaan yang itu bisa mengguncangkan iman. Bahkan kata Rasulullah SAW, di akhir zaman itu seorang muslim itu bisa paginya beriman, sorenya kafir. Saking dahsyatnya cobaan nanti di akhir zaman nanti. Nah ini menghadapinya dengan iman, dengan ilmu hadirin. Tentunya iman dan ilmu ini didapatkan lewat seperti ini, didapatkan dengan perkumpulan, didapatkan dengan jamaah, didapatkan dengan mendengarkan kajian-kajian baik dari YouTube dan lain sebagainya. Nah ini mohon maaf kalau agak ngalem tidur karena terus terang kurang persiapan. Harusnya yang mengisi itu Ustaz Ruhyat Effendi, beliau berhalangan hadir sehingga tadi ditunjuk untuk menghandle seperti itu. Nah sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan maka atau ditambahkan terkait materi yang saya sampaikan tadi, silakan. Tidak ada ya. Alhamdulillah kalau tidak ada, masih ada waktu. Para hadirin rahimahullah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, yang mana kita tahu bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok pribadi yang agung, sosok pribadi yang mulia, sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu merupakan khuluqin azim, berakhlak yang sangat agung, sangat mulia. Untuk itu mari kita senantiasa mengingat-ingat perjuangan beliau. Hidayah bisa sampai kepada kita atas perjuangan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu dulu ketika mudanya beliau diagungkan, diistimewakan. Setelah beliau berdakwah
kemudian beliau dijinakkan, beliau dicap dukun dan lain sebagainya, itu semua demi kita terhadiri. Saking cintanya kepada kita, padahal kita terpaut 1400 tahun lamanya. Nah, untuk itu bukan dalam rangka misalkan maulidan dan tidak maulidan, tetapi mari kita senantiasa ingat-ingat jasa Rasulullah SAW. Rasulullah dulu mensyiarkan Islam, mensyiarkan hidayah, itu luar biasa perih dan getirnya, sampai pelipisnya berdarah, sampai dia mengorbankan istirahat malamnya, sampai dia terik tengah hari harus berjalan di tengah padang pasir, sampai dia harus terpisah dari keluarganya, bahkan dia harus diancam dibunuh dan lain sebagainya. Itu semuanya demi kita, demi hidayah sampai kepada kita. Nah, saat ini lagi-lagi rezeki hidayah sudah ada pada diri kita. Sebagai bukti tanda terima kasih kepada Rasulullah SAW adalah kita terus berusaha lebih baik, terus berusaha lebih baik dan lebih baik, gitu ya. Sedikit-sedikit kalau misalkan yang sholatnya masih bolong-bolong, mulai sholat wajibnya dilengkapi. Yang bacaan Al-Qur'annya masih geratul, mulai sering membaca Al-Qur'an, mulai dipelajari tahsinnya, mulai dipelajari tajwidnya. Kita evaluasi lagi, masih sama enggak 10 tahun yang lalu kita dengan diri kita saat ini? Kalau ada perbaikan, alhamdulillah. Kalau masih sama kualitas bacaan Al-Quran kita, kualitas khusus sholat kita, kualitas ilmu kita, kalau masih sama atau bahkan lebih buruk, itu hati-hati ya, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Bahkan kata Rasulullah itu, kalau yang hari kemarin sama dengan hari ini termasuk orang yang bangkrut dan rugi pada diri. Gitu. Nah, ini karena sudah azan kita cukupkan. Barangkali insya Allah mudah-mudahan minggu depan Ustaz Riyad bisa hadir atau Ustaz yang lainnya, supaya kajiannya lebih bermakna lagi, lebih berbobot lagi. Ini mohon maaf kalau tadi agak sedikit ngalor ngidul.